kehidupannya saat ini. Ada yang mendapatkan kebahagiaan juga tidak terbayangkan seperti apa kebahagiaan yang akan dicapai. Yang jelas fasilitas di luar jangkauan akal dan khayalan. Teman juga di luar jangkauan dan khayalan. Dan segala-galanya. Setelahnya mendapatkan kenikmatan yang tak terbatas, yang tak terhingga. Apalagi yang ditunggu oleh umat Islam. Apa yang ditunggu oleh hamba-hamba yang telah meraih kenikmatan. Yang ditunggu tentunya ucapan selamat. Mari kita kaji surat Yasin ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salamun qaulan min rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sejahtera. Semoga ucapan sebagai ucapan dari Tuhan yang penyayang. Tadabbur ayat setelah berbicara tentang berbagai kenikmatan, lalu apa yang diperlukan? Maka masih ada yang ditunggu. Setelah mendapat tempat yang indah di antara lingkungan yang dihiasi dengan kerukunan abadi sepanjang masa, sejumlah pasangan hidup yang tampil menawan penuh rasa cinta, naungan yang memberi keamanan dan kenyamanan, lengkap makanan aneka warna dan rasa. Semua itu jauh lebih sempurna daripada yang kita hayalkan. Setelah semua itu tercapai, lalu apalagi yang ditunggu? Inilah kesuksesan yang hakiki. Sebagai satu ilustrasi, ketika seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi selama beberapa tahun, lalu mendapat ijazah dengan nilai yang sangat memuaskan, apa yang ditunggu? Dia sangat menunggu ucapan selamat dari orang-orang dekat. Apakah ucapan selamat tersebut akan menambah nilai? Tentu tidak. Apakah ucapan selamat tersebut memberi jaminan keselamatan? Tidak juga. Apakah ucapan selamat itu datang dari pemilik keselamatan? Bukan. Lalu apakah yang diharapkan dari ucapan tersebut? Pada masa pandemi, banyak mahasiswa yang mendapatkan ijazah dengan nilai memuaskan. Ketika tiada seorang pun yang menyaksikan kelulusannya, dan tiada seorang pun datang menyampaikan ucapan selamat, maka terurailah air mata. Padahal sudah dinyatakan bernilai yang memuaskan. Mengapa? Ternyata ucapan selamat sangat berarti. Walau datang dari orang yang tidak memberi keselamatan. Bagaimana jika ucapan selamat tersebut datang dari sumbernya keselamatan? Ini kan saya lihat di media ya. Ada orang yang habis ujian, bagus nilainya. Tiba-tiba merenung di depan kampus menangis dia. Karena nggak ada teman. Habis sidangnya juga pakai online kan, atau jaga jarak. Ya, dia tidak mendapatkan ucapan selamat. Dalam kehidupan sehari-hari, ungkapan selamat selalu memperindah hubungan antara sesama. Padahal yang mengucapkannya pun tidak memberi jaminan apapun bagi penerima. Kalimat selamat sering disambut dengan baik, walau hanya tulisan yang dikirim seseorang melalui media sosial. Sekarang kan biasa begitu. Ini ucapan selamat melalui WhatsApp ini mengurangi keakraban juga sebetulnya. Kalau dulu kan pakai kartu lebaran ya, berkunjung, sekarang cukup aja ucapan melalui media. Ketika kiriman ucapan selamat sampai, maka penerimanya sangat berbahagia meski datang dari orang yang tidak mengetahui bagaimana kondisi penerimanya. Berbagai jenis ucapan selamat senantiasa menghiasi suasana yang menyejukkan. Termasuk ucapan selamat yang disampaikan oleh orang yang tidak beriman. Ada orang non-muslim mengucapkan selamat. Ada lagi itu komunikasi emosional yang berpengaruh bagi penerima. Itu tidak beriman kepada sumber dan pemilik keselamatan.
Apa yang dirasakan penerima ucapan salam? Jika ungkapan itu datang dari sumbernya, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari orang yang tidak seagama saja ada pengaruhnya. Bagaimana kalau dengan seagama? Pasti ada pengaruhnya. Tapi bukan pemberi selamat. Nah, bagaimana kalau ucapan selamat dari zat sumber keselamatan? Allahumma antas salam, minkas salam, rabbana wa ta'ala, ya jalali wa. Dia menyampaikan selamat sambil melihat keadaan penerimanya. Kalau kita mengucapkan selamat melalui media sosial, kita tidak tahu yang menerimanya lagi apa, lagi tidur, lagi lari, lagi apa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat kita. Ucapan selamat disertai dengan jaminan keselamatan yang pasti. Ya, kalau Allah mengucapkan salam kepada ahli surga, dia sumber keselamatan, jaminan memberi keselamatan. Keselamatan dalam segala aspek kehidupan. Bukan cuma selamat di tulisan, bukan cuma selamat di jalan, tapi keselamatan yang sempurna, yang mutlak dari Allah. Dia menjamin keselamatan untuk selamanya. Salam yang mengandung makna tak terbatas dalam segalanya. Yaitu selamat mendapatkan tempat yang indah pertama. Selamat menikmati kehidupan yang sempurna tanpa batas waktu. Bagaimanapun keselamatan dicapai di dunia ada batasan. Seseorang mendapatkan untung yang besar selamat. Belum tentu dia nikmati keuntungan tersebut. Oh, pastilah saya nikmati. Berapa lama? Gak tahu. Karena gak ada yang tahu tentang usia. Tapi kalau nanti di surga untuk selama-lamanya. Jadi tidak dapat dibayangkan saat ini. Bagaimana indahnya, bagaimana bahagianya, bagaimana nikmatnya mendengar salam dari Allah. Salamun qawlan min rabbir. Diharap ketika kita membaca surat Yasin sampai kepada salamun qawlan min rabbir rahim, kerinduan semakin menggebu, ingin mendapatkan nikmat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menikmati kehidupan yang sempurna tanpa batas waktu. Selamat menikmati hiburan yang tiada hentinya. Ya, kalau sekarang ada hiburan, boleh jadi dinikmati, boleh jadi enggak. Ketika orang nontonnya, aduh kehalangan, ingin ke depan berdesakan, kapan itu bahagia? Tapi kalau keselamatan, nanti di akhirat, hiburannya tidak dapat dibandingkan dengan hiburan yang ada di dunia. Selamat mendapatkan jaminan untuk selamat selamanya. Selamat yang diungkapkan pihak pemberi fasilitas kehidupan. Sungguh, ucapan selamat inilah yang benar-benar selamat dalam segala. Itu satu ilustrasi. Ilustrasi kedua, ketika seseorang mendapat kiriman salam yang disampaikan temannya dengan berkata, ada yang kirim salam untuk kamu. Maka dia langsung bertanya, dari siapa? Bila temannya berkata, dari orang yang paling kamu kagumi dan paling kamu cintai dari kejauhan. Kira-kira bagaimana reaksi yang mendapat kiriman? Punya pengalaman kan? Iya. Mungkin dia akan berkata, benarkah? Maukah dia kirim salam untukku? Oh, bahagianya aku. Ya, aku bertemu. Jika yang dikagumi itu tidak lama datang dan menghampirinya, lalu mengucapkan salam dari dekat, apa yang akan terjadi? Belum kebayang akan mendapatkan salam dari dia. Ternyata datang. Oh, luar biasa. Ada satu kisah yang saya perhatikan ini dari seorang ulama Saudi Arabia. Dia punya teman sama-sama ulama. Temannya bermimpi. Mimpi kedatangan Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, sampaikan salamku pada teman lamaku si fulan.
Pas si ulama ini terbangun, nah, betul itu Rasulullah. Masa sih dia menyampaikan salam yang harus aku kirimkan, yang harus aku sampaikan kepada orang yang seperti itu. Aku kenal orang itu bukan orang baik. Bagaimana bisa mendapatkan kiriman salam dari Rasul? Mungkin bukan Rasul. Udah, gak dipikirin. Sebab yang namanya mimpi, mungkin bermana, mungkin tidak ya. Walaupun ini seorang ulama, mimpi kedatangan Rasul, tapi enggak langsung dijadikan pegangan. Sebab ulama ini walaupun ahli ibadah, ilmunya luas, tapi kan enggak pernah tahu wajah Rasul. Ini tentu untuk semuanya ya. Kalau salah seorang di antara kita atau teman kita berkata, saya tadi malam mimpi ketemu Rasul. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang berkata begitu? Ya kita sikapi mudah-mudahan benar gitu saja. Kan yang benar. Gak usah benar begitu. Mudah-mudahan benar. Karena memang tidak bisa kita buktikan benar dan tidaknya. Untuk sahabat yang pernah tahu wajah Rasul, manakala bermimpi ketemu Rasul, itu betul-betul Rasul. Karena Rasul bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu. Siapa yang mimpi ketemu aku, benar-benar ketemu aku. Sebab syaitan tidak bisa menyerupai aku. Untuk sahabat, tahu wajah Rasul. Untuk Saiful Islam mimpi ketemu Rasul, memang pernah tahu wajah Rasul. Gak pernah tahu. Mungkin iya, mungkin tidak. Nah demikian ulama tadi. Mimpi kedatangan Rasul. Kemudian mengirimkan salam buat orang yang tidak layak mendapatkan kiriman salam dari Rasul. Bingung kan dia pas bangun. Masa iya sih dia dapat kiriman salam dari Rasul? Alhamdulillah, gak usah dipikirin. Malam keduanya mimpi yang sama sampai 3 kali. Ketika mimpi 3 kali, maka ulama tersebut yakin ini betul. Harus saya sampaikan. Tapi yang saya tahu orang itu ya tukang mabuk, tukang main perempuan. Masa sih? Ya karena sudah 3 kali saya harus mengunjunginya. Berangkat, dicari orang tersebut. Di rumahnya tidak ada. Ternyata betul sedang di diskotik. Maka ulama ini langsung masuk ke diskotik, kaget juga nya. Ada ulama masuk diskotik. Boleh jadi kan mau berdakwah. Pas masuk, ada orangnya sedang joget di situ. Maka langsung dicolek. Bang, kamu ada di sini. Ini bukan tempat kamu. Pergi. Sebentar. Mau enggak sebentar saja kamu keluar? Mau apa sih? Ada yang perlu saya sampaikan. Ya boleh. Pas keluar, saya bermimpi 3 kali. Mimpinya sama. Mimpi apa? Mimpi. Oh, jadi kesibukan. Bukan sembarang mimpi. Ya mimpi apa? Bilangin. Mimpi kedatangan Rasul 3 kali. Dan kirim salam buat kamu. Hah? Gak mungkin itu juga. Memang penasaran, makanya aku sampaikan. Ini 3 kali loh. Rasul menyampaikan salam pada dia mulai berlinang air mata. Terus akhirnya menjadi menangis. Orang yang separah ini penuh dengan dosa mendapat kiriman dari Rasulullah SAW. Sekarang gini aja lah. Yuk kita berangkat ke masjid. Yuk. Rasul sayang pada kamu. Allah sayang pada kamu. Yuk kita berangkat ke masjid. Ya. Langsung dia berwudu. Udah pernah belajar sholat barulah. Udah tahu bagaimana wudu, bagaimana sholat. Cuma dia terbawa arus. Akhirnya menyimpang perjalanan. Ternyata Allah menghendaki dia untuk menjadi orang yang baik di sholat. Maka berangkat ke masjid. Sholat berjamaah. Ruku, sujud. Sampai rakaat terakhir.
membuat semua orang kaget. Dia enggak bangun dari sujud dan sudah melepaskan setengah. Sedang sujud baru satu kali sholat. Dia mendapatkan nikmat rahmat dari Allah. Ya Allah. Jadi kalau orang yang tukang maksiat bisa mendapatkan husnul khatimah, kita optimis ya pada Allah. Kita harus optimis, jangan ragu-ragu. Kalau kita ragu pada Allah, saya masuk juga belum benar, gimana bisa dapat surga? Bagaimana Allah mengampuni? Mungkin kata Allah, yalah kalau kamu ragu-ragu, gak akan kuampuni. Kamu bersangka sama aku. Tapi kita harus husnul kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Walaupun ibadah belum baik, masih banyak maksiat, tetap kita mengharapkan rahmat dari Allah. Kan salamun qaulan mir rabbir rahim. Allah berfirman, tidak berfirman salamun qaulan minal ghafur. Salamun qaulan minal aziz, tapi mir rabbir. Kalimat Rabb, pengatur, pencipta, pemberi, rahim, yang menyediakan rahmat di akhir. Karena Rasul sendiri sudah menegaskan, orang masuk surga bukan dengan amalnya. Sebaik bagaimanapun, sebanyak bagaimanapun amal kita, tidak menjamin kita masuk surga. Tapi rahmat Allah yang akan menjamin kita masuk surga. Terus amal diperbanyak buat apa? Masuk surganya dengan rahmat Allah. Setelah di dalam surga, tentu akan terbukti hasil amal kita. Didoakan oleh orang-orang yang masih hidup, akan banyak manfaatnya dari doa tersebut. Banyak infak, banyak sedekah sewaktu hidupnya, akan dirasa manfaatnya nanti pada waktu dalam surga. Meningkat terus derajatnya dalam surga. Tapi yang memasukkan kita ke dalam surga, rahmat Allah. Namun untuk mendapatkan rahmat juga harus ada jalan yang harus kita tempuh. Amal baik, jalan menuju rahmat Allah. Setelah dapat rahmat Allah, baru masuk surga. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana keadaan penghuni surga yang dijanjikan akan mendapat salam langsung dari sumber keselamatan. Yaitu salam yang dicurahkan dengan kesayangan untuk selamanya. Apakah mereka merindukan? Mereka pasti menunggu. Menunggu apa lagi? Menunggu kenikmatan puncak yang tidak kenikmatan di atas. Apakah itu? Mendengar kalimat salam dari sumber selamat. Selamat untuk selamanya. Selamat yang tiada hingganya. Selamat datang dari zat yang punya hidup. Allah. Ya Allah, Engkaulah sumber semua keselamatan. Engkaulah pemberi keselamatan. Engkaulah yang menyelamatkan semua hamba dari rasa takut dan kegelisahan. Engkaulah pemilik semua jaminan. Hanya kepada Engkaulah semua hamba akan kembali dan dikembalikan. Ya Allah, kami sangat merindukan salam dari Engkau. Maka janganlah Engkau haramkan bagi kami nikmat mendengar salam dari-Mu. Selamatkanlah kami dari murka-Mu. Selamatkanlah kami dari azab-Mu. Pertemukanlah kami dengan orang yang Engkau selamatkan dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, setelahnya salamun qaulan mir rabbir rahim. Selalu dalam Al-Quran kita temukan ayat itu membimbing keseimbangan antara harap dan takut. Apabila kita sampai di sini saja kajian ayat, ya udahlah kalau begitu kita nggak usah ragu-ragu. Yang penting kita mohon saja terus selamat kepada Allah, mohon rahmat kepada Allah. Mau beramal ataupun enggak sekarang ditingkatkan ataupun enggak, yang penting rahmat Allah kan yang menjamin kita masuk surga, bukan amal. Itu adalah tidak seimbang. Kita harus menjaga keseimbangan antara harap dan takut. Istilah para ahli ilmu, harap itu daya tarik dari depan, takut pendorong
didorong dari belakang. Sehingga ketika melihat ke depan, nikmat bekerja, nikmat beramal. Capek nggak terasa capek, berat nggak terasa berat. Cuma kadang-kadang suka jenuh juga, suka capek juga. Itu udahlah, dari kemarin saya bekerja, mau istirahat dulu, didorong dari belakang. Istirahat gimana? Waktu ini sudah mau habis nih. Usia kita tidak tahu. Maka sangat penting ada peringatan. Sangat penting pendorong dari belakang. Makanya kita baca ayat berikutnya. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai para pendurhaka. Ketika kita membaca ayat ini, apakah kita mampu membuktikan di mana kita berada? Sama sekali kita tidak mampu membuktikan. Apakah kita termasuk yang mendapatkan salamun qala rabbil rahim, ataukah kita termasuk yang diperintah untuk berpisah dari orang-orang yang mendapatkan salamun qala rabbil rahim. Wa mumtazul yawm ayyuhal mujrim. Ayat ini mengantarkan pembaca surah Yasin menyaksikan pertunjukan yang sangat menegangkan. Ya. Ada kelompok yang mendapatkan ucapan salam dari sumbernya keselamatan, dan ada kelompok yang disuruh berpisah. Bagaimana tidak menegangkan? Dua kelompok ini berlawanan dalam segalanya. Disaksikan semua makhluk yang dibangkitkan dari alam kubur. Jadi bukan cuma manusia yang menyaksikan, makhluk lain pun menyaksikan. Kambing, sapi menyaksikan dua kelompok manusia. Semua manusia dari berbagai kelompok dan generasi berkumpul. Ungkapan salam yang ditujukan kepada penghuni surga terdengar oleh semua makhluk yang berkumpul. Pada saat ahli surga mendapat salam dari Rabbir Rahim yang terdengar makhluk lain, maka kebahagiaan disertai dengan kebanggaan yang tiada tara membuat mereka meraih puncaknya kemenangan. Terdengarlah ungkapan salam sempurna yang menghiasi suasana diarahkan kepada penghuni surga. Ini dari satu pihak. Dari pihak lain terdengar pula ungkapan kutukan yang ditujukan kepada para pendurhaka dan durjana. Sungguh ini adalah pertunjukan yang sangat dahsyat. Satu pihak meraih kehormatan, kesenangan, kebahagiaan, dan jaminan selamat untuk selamat. Sementara untuk pihak lain terdengar panggilan yang menyakitkan dengan menggunakan sifat yang memalukan, mujrimun. Kalimat mujrimun itu betul-betul menyakitkan dan memalukan. Saat terdengar suara yang diarahkan kepada para pelaku durjana, lafaz wamtazu, maka mereka berharap untuk bisa berdekatan dengan orang-orang sukses. Ternyata mereka disuruh menjauh dan memisahkan diri. Kalimat imtazu, wamtazu itu mengandung cemoohan. Kenapa? Karena kalimat imtaza, yamtazu, mumtaz, istimewa. Jadi orang mukmin mendapatkan salamun qala min rabbih. Orang kafir, wahai orang kafir, istimewa kalian. Maksudnya ia pisah dari mukminin. Sangat mengerikan. Istimewanya itu kalimat cemoohan, ngeledek, semakin menyakitkan. Ketika terdengar wamtazu, kita istimewa, ternyata berpisah kamu. Ternyata mereka disuruh menjauh dan memisahkan diri. Betapa sakit, sedihnya, dan gelisah. Lalu mereka dipanggil dengan kalimat yang sangat menyakitkan, yaitu lafaz ayyuhal mujrimun, wahai para pendurhaka. Ya Allah, meski sering berbuat dosa,
Hamba mohon janganlah engkau usir hamba. Dari kelompok yang mendapatkan salam dari itu. Hamba mohon agar engkau masukkan dalam kelompok yang meraih nikmat, bertemu dengan engkau dan menerima salam dari engkau. Sungguh engkau hatinya ya. Ya Allah, berilah hamba nikmat mendengar salam dari engkau. Ya Allah, janganlah engkau haramkan hamba untuk menikmati salam dari engkau. Ya Allah, pertemukanlah hamba dengan semua anggota keluarga saat engkau izinkan hamba bertemu dengan kekasih Rasul dan orang-orang yang kau cintai. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Kita lanjutkan, masih ada waktu ya. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Alam a'had ilaikum, bukankah aku telah berpesan padamu, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, alla ta'budu syaitan, janganlah kamu menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwun, sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ini terjemahan yang beredar, terjemahan yang hasil revisi tahun 2019. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena ada catatan yang perlu. Pelajaran dari ayat 60. Allah bertanya kepada manusia dengan mengangkat nama Adam. Ya Bani Adam. Tidak ya ayuhan nasisin. Tidak ya ayuhalladzina amanu. Tidak ya ayuhal insan. Tentu masing-masing panggilan dari Allah punya stressing yang mesti kita perhatikan. Ketika menyebut ya Bani Adam, pertanyaan dari Allah bukan pertanyaan untuk dijawab dengan lisan, akan tetapi untuk direspon dengan perbuatan. Untuk lebih jelas mana ayat ini, mari kita lakukan studi analisis dengan memperhatikan beberapa hal. Panggilan dengan lafaz ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, mengingatkan kita semua tentang hakikat perjalanan hidup manusia sejak generasi pertama hingga saat ini. Adam adalah seorang hamba yang telah memberikan keteladanan bagaimana cara bertaubat ketika keliru akibat terbawa rayuan setan. Jadi kalimat ya Bani Adam alla ta'budu syaitan disebut-sebut syaitan, setelahnya kita dipanggil dengan ya Bani Adam. Kita diingatkan dengan kisah lama yang dialami Adam. Beliau bertaubat dengan sesungguhnya hingga kalimat taubat menyatu dengan dirinya atau menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apa maksudnya? Ini saya kasih catatan agak panjang. Kisah Nabi Adam bertaubat tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Allah berfirman, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Untuk ayat ini ada perbedaan bacaan dari segi kedudukan kalimat yang sangat berpengaruh bagi maknanya. Sudah sering saya sampaikan tentang turunnya Al-Quran dari Allah melalui Jibril disampaikan Rasul kepada para sahabat, tidak satu bacaan, banyak bacaan. Ada keragaman bacaan diturunkan hanya semata-mata untuk keringanan pengucapan. Ada juga untuk keringanan memahami makna yang mendalam, yang luas. Bila satu bacaan tidak terjangkau, maka beberapa bacaan. Seperti yang pernah saya lalui, kita lalui. Qad adalla minkum jublan katsira, jubulan katsira, jibilan katsira,
Jubulan kasir. Masih ingat ya? Atau masih lupa? Ya, biasalah. Kalau masih lupa, normal. Kalau masih ingat, istimewa. Ya, dibilang abnormal. Ya, untuk demikian, namun demikian antara satu makna dengan makna lainnya saling menafsirkan dan saling menguatkan. Perbedaan antara dua qiraat memiliki makna yang sangat mendalam. Untuk fatalaqa Adamu, ya ada dua qiraat. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin, artinya apa? Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhan. Terjemah ini yang beredar, yaitu terjemah yang sesuai dengan 9 qiraat. Ada 10 qiraat yang sah dipakai salat. Karena dinyatakan oleh para ahli Al-Quran, ini qiraat mutawatirah. Namun jarang diangkat dalam kajian-kajian tafsir. Kecuali kajian tafsir di Masjid Al-Salihat. Bagaimana bacaan yang lain? Satu qiraat yaitu qiraat Ibnu Katsir berbunyi fatalaqa Adam min rabbih kalimatun fataba alaihi innahu fataba alaihi. Ini juga panjang, dua harokat. Fatalaqa Adam, kalau qiraat yang lain Adam min rabbi kalimatun, kalau kiraat yang lain kalimatin. Wah, itu bisa berubah mana? Iya, memang berubah. Tapi saling menguatkan. Ketika dibaca fatalaqa Adamu, maka Adamu sebagai fa'il, sebagai pelaku. Dan kalimatin sebagai maf'ul, sebagai objek. Di balik bacaannya fatalaqa Adama min rabbi kalimatun, maka dibalik sekarang, maka Adam menjadi objek dan kalimatun menjadi subjek. Yang menerima kalimat itu siapa? Adam ataukah yang menerima bimbingan dari Allah? Apakah Adam atau kalimat? Dan talaqqa menerima ajaran. Talaqqa menerima ajaran. Adam menerima dari Allah, menerima apa? Menerima kalimat. Bila dibalik bacaannya fatalaqa Adam min rabbi kalimatun, kalimat menerima ajaran dari Allah. Muncul pertanyaan, yang lebih duluan ada siapa? Adam lebih dulu atau kalimat dulu? Ada jawaban? Kalimat itu kan doa. Rabbana zalamna anfusana. Itu adanya itu mana yang lebih dulu? Adam lebih dulu atau Rabbana zalamna anfusana lebih dulu? Rabbana zalamna anfusana. Dan nama Adam sama-sama Al-Quran. Berbarengan. Cuma secara fisik Adam belakangan. Tapi nama Adam saat diturunkan Al-Quran, saat ada Al-Quran di Lauhul Mahfuz, bersamaan dengan Rabbana Zalam. Kapan? Gak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sebelum menciptakan Adam dari tanah, sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, nanti Adam akan begini, begini, begini. Adam akan berbuat. Adam akan menerima bimbingan dari Allah berupa kalimat. Karena itu, ketika kalimat sudah ada dan akan digunakan oleh Adam untuk bertaubat memohon kepada Allah, maka kalimat sangat menunggu adanya Adam. Ketika Adam berbuat salah, menyesal, berat,
Maka dia menunggu bimbingan dari Allah bagaimana cara bertobat. Kalimat taubatnya sudah Allah sediakan. Dan Adam Allah ciptakan. Dan dia berbuat sesuatu yang membuat dia perlu kalimat, perlu bimbingan. Maka ketika bertemu Adam dengan kalimat, kalimat merindu bertemu Adam, Adam merindu bertemu kalimat. Bagaimana dua pihak yang saling merindukan ketika sudah bertemu? Apakah mau berpisah lagi? Tentunya kan tidak mau berpisah, bahkan khawatir berpisah. Itulah Adam dengan taubat. Adam dengan taubat satu kesatuan. Itu yang disebut dalam surat At-Tahrim, taubatan nasuhan. Taubat yang menasihati. Oh, waktunya kalian. Itu lebih cepat, lebih lambat. Untung di laptop ada. Di laptop jam 8. Baik, kita sambung insyaAllah pertemuan berikutnya. Kita cukup harus sampai sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.